Ya, adik-adik, teman-teman, apa mbak-mbak sama mas-mas nih? Maunya kalian dipanggil apa? Hmm, Ya, mungkin kalian semester 1 jadi masih pada ragu untuk menjawab dan malu-malu. Kalau untuk mata kuliah saya, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim-jaim, nggak usah takut-takut. Relax saja, yang penting kalian paham dan mengerti. Itu aja kuncinya. Jadi nggak usah takut mau ngomong, takut ini, nggak usah. Eh, yang jelas bagi saya adalah eh, lebih tahu salah daripada kalian nggak pernah tahu itu salah. Jadi kalian omongin aja walaupun salah, kita pasti biasanya akan menghargai apa kerja keras kalian. Maksudnya nanti kita lebih baik kita arahkan ke tim apa namanya kalian diem aja, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak tahu apa-apa gitu kan, itu malah yang nggak baik. Nah mungkin kalau nih join mungkin teman-teman sudah paham dan tahu tentang knee joint karena di anatomi semester 1 pasti mempelajari tentang knee joint. Bukan begitu? Iya, Pak. Oke. Ya, apa yang teman-teman tahu nih knee joint tentang knee joint? Jawab aja. Apa yang diketahui? Ayo, apa yang teman-teman ketahui tentang knee joint? Ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Interupsi, Pak. Ya, Zaid gimana? Eh, ya, Pak. Yang saya tahu, pertama knee joint itu bisa kita sebut juga persendian atau persendian lutut atau persendian eh, dengkul. Dan itu ada beberapa tulang yang menyusunnya. Ada tulang paha, femur, terus tulang tibia, dan tulang patella. Sama ada beberapa ligamen juga Pak yang mengikat antar tulang tersebut. Dan nantinya juga ada beberapa otot dan tendon-tendonnya juga Pak yang memungkinkan gerakan dari si persendian lutut atau knee joint ini. Oke, ya cocok lah. Ada yang mau nambahin lagi? Yang perempuan nih, mana? Yang perempuan. Yang perempuan, ya ada. Tapi kan itu rata-rata
Oke, mohon maaf, tadi ada gangguan sejenak. Jadi itu tadi secara anatomi, secara sekilas tentang NII. Jadi yang tadi disampaikan rekan-rekan, siapa namanya, Zaid ya, Zaid, apa namanya, saya yakin dia orangnya berani karena sesuai namanya Zaid itu salah satu sahabat Nabi yang pemberani. Oke, jadi NII join itu. Nah, kenapa sih sebenarnya kok fisioterapi itu belajar anatominya berapa kali gitu kan? Ini kan ada anatomi 1, anatomi 2. Nah, anatomi 2 itu lebih ke arah penerapannya. Bagaimana kita tahu, kalau dulu kan hanya tahu ini namanya ini namanya ini. Nah, kalau nanti anatomi 2 lebih ke arah penerapannya, ini cara meriksanya kayak apa, terus cara palpasinya kayak apa. Nah, itu nanti lebih ke arah ini. Oke. Nah, tadi yang seperti yang disampaikan Zaid, knee joint itu terdiri dari sendi tibiofemoral, patellofemoral, proximal tibia fibular. Jadi sebetulnya knee itu terdirinya dari sendi-sendi ini. Jadi knee joint itu bukan hanya terdiri dari satu sendi, tetapi terdiri dari beberapa sendi. Ini gabungan pada sendi. Memang familiarnya orang menganggapnya adalah knee joint itu apa namanya, satu sendi, padahal ada 3 sendi. Ini lingkupnya nih. Nah, kalau misalnya mudahnya kita belajar, saya sih berusaha untuk bagaimana cara teman-teman itu memahami anatomi itu dengan mudah. Kalau kita melihat sendi, penamaan sendi itu biasanya penggabungan antara 2 tulang, penamaannya penggabungan dari 2 tulang atau lebih. Misalnya tibiofemoral itu adalah antara tulang tibia dan tulang femur. Jadi udah ada tuh. Jadi antara tulang tibia dan femur apa? Tibiofemoral. Terus antara patellofemoral berarti antara apa? Salbia, sahabil. Kalau patellofemoral antara tulang apa dan tulang apa? Masih di mute? Salsabil. Salsabil. Iya, Pak. Ya, patellofemoral itu antara tulang apa dan apa? Kalau misalnya tibiofemoral itu antara tulang tibia dan femur. Berarti kalau patellofemoral antara tulang apa dan apa? Tulang patella sama femur. Oke. Oke, kalau proximal tibia fibular? Salsabil? Tulang tibia Sama? tulang Ya. Di antara tibia dan fibula, maaf nggak kelihatan di daerah sini, itu disebut sendi proksimal tibiofibula. Kenapa proksimal? Karena nanti di tibia fibula di distal itu ada juga gitu. Nah, yang disebutnya dekat dengan malleolus kan. Nah, teman-teman, jadi untuk memudahkan gitu, lagi di lutut ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu sekompleks shoulder. Lutut ini cukup mudah untuk diingat, tetapi memang kasusnya itu cukup banyak biasanya. Nah, merupakan sendi yang paling besar dan memperoleh beban besar dengan gerakan luas. Nah, ini sendi lutut ini merupakan sendi yang cukup besar dibandingkan misalnya sama sendi wrist, kan lebih besaran.
di sendi knee joint. Nah, knee joint ini merupakan sendi yang punya pembebanan yang cukup tinggi, yang cukup besar. Kenapa? Lutut itu merupakan sendi yang memiliki beban yang cukup tinggi karena apa? Sendinya itu lebih mobile daripada satu itu. Terus yang kedua, sendinya itu bukan terlalu pangkal gitu, dia agak tengah-tengah. Jadi terus gerakan eksplosif misalnya lari, lompat, itu force utamanya di lutut. Makanya banyak cedera yang terjadi pada lutut. Fungsi utamanya apa? Sendi lutut ini membentuk sikap tubuh. Loh, kok sendi lutut membentuk sikap tubuh? Yang membentuk sikap tubuh kan terang gitu. Coba rekan-rekan bayangkan saat misalnya kita punya sendi lutut, salah satu sendinya itu terdapat bengkok lah bahasanya. Kalau kita ngomong itu valgus sama varus. Salah satu sisinya mengalami valgus apa varus. Kalau teman-teman mungkin bahasa awamnya kakinya X atau O. Nah, misalnya kaki X di satu sisi kan sikap tubuh itu menjadi tidak pas, jadi miring gitu. Terus sebagai saat bergerak dia mentransfer beban tubuh. Nah, ini mendorong, menendang, terus terdapat kecacatan misalnya valgus, varus, rektulan faktum, terus sering terjadi cedera dan artrosis. Nah, artrosis ini mungkin teman-teman sudah belajar artrosis dan tahu artrosis. Artrosis itu kerusakan pada tulang. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Mungkin saya tidak tulis di sini, saya lupa. Terus gerakan lutut, gerakannya apa? Coba menurut kalian, menurut teman-teman, gerakan lutut itu gerakannya apa? Fleksi, Pak. Ya, gerakan yang nyata itu memang fleksi ekstensi, tetapi pada gerakan lutut itu ada gerakan rotasinya. Walaupun rotasinya itu sangat sedikit, sangat kecil, tetapi memang gerakan utamanya adalah fleksi ekstensi. Makanya nanti kalau misalnya kalian udah semester 6 gitu, nanti saat misalnya pelajaran manual terapi atau pelajaran exercise terapi latihan misalnya, itu nanti misalnya mobilisasi, misalnya ada terus dengan posisi dia nggak bisa ngelurusin. Nah, bisa jadi nggak bisa ngelurusin kakinya, ekstensi yang full. Bisa jadi karena tidak ada rotasi di lututnya. Jadi sebenarnya walaupun lutut itu gerakannya fleksi ekstensi, tetapi lutut tersebut punya gerakan sedikit rotasi untuk memperluas gerakan lututnya. Nah, ini biasanya yang terjadi pada sendi lutut, valgus varus. Nah, sekarang kita belajar tentang tibiofemoral joint. Nah, tibiofemoral joint itu kayaknya sendi lutut utamanya ya, antara femurnya dan tibianya. Nah, gerakan jenis sendinya itu jenis sendi sinovial ya, memiliki 2 derajat kebebasan gerak, yaitu fleksi ekstensi. Nah, sendinya itu tibia, meniskus, femur. Jadi di sendi itu, di antara tibia dan femur itu tidak langsung tulang, tetapi di antaranya itu ada meniskus. Teman-teman tahu meniskus? Ini bantalan. Ya, ini enggak unlimited ya, zoom-nya ya? Halo? Ini zoom-nya enggak unlimited ya? Menjawab Pak, kurang tahu Pak karena ini akun baru juga Pak.
Kenapa? Kurang tahu kalau unlimitednya, soalnya ini akun baru yang baru dipakai, Pak. Oh, dari kampus. Izin menjawab, Pak, yang dari kampus sudah tidak bisa dipakai, Pak. Ini Oh, punya pribadi. oh ya udah, mungkin pakai punya saya aja ya. Nanti kalau misalnya ini mati, nanti pakai punya saya kirimkan ke siapa tadi yang hubungi saya. Nah, Baik. nah di antara tibia dan femur itu tidak langsung membenturkan antara tulang tibia dan femurnya, tetapi di situ ada namanya meniskus. Nah, meniskus itu ada dua di dalam lutut itu. Nih, ini bentuk meniskus, kelihatan ya. Ada namanya medial meniskus dan lateral meniskus. Biasanya ini medial meniskus disebut meniskus C. Kenapa C? Bentuknya kayak C gitu loh. Kayak C. Terus lateral meniskus dia O. Dia sebenarnya yang nggak rapat-rapat kayak O juga, tetapi lebih nutup ketimbang meniskus medial, bentuknya C. Nah, terus 2/3 bagian dalam meniskus avaskular dan tidak punya saraf aferen. Nah, makanya kalau misalnya meniskus itu rusak atau robek, biasanya itu dibuang dan dia sulit untuk menyatu lagi. Makanya kalau misalnya dia robek, antara atau enggak dibuang. Karena fungsinya meniskus sebenarnya sebagai bantalan. Tuh. Dioperasi itu dibuang. Kadang yang ngunci itu adalah sisa-sisa dari kerusakan di meniskus. Nah, fungsinya apa? Sebagai peredam tekanan. Sebagai peredam tekanan pada antara sendi. Jadi antara sendi tibia dan femur itu meredam tekanan. Nah, dia tidak punya melicinkan gerak atau lebih mudah untuk memobilisasi dan mencegah friction antara sendi, tabrakan antara sendi sehingga sudah terjadi artrosis atau artritis gitu. Osteokinetiknya gimana? High joint, gerakan rotasi ayun dalam bidang sagital, fleksi ekstensi. Rotasi spin pada posisi menekuk dalam bidang transversal. Nah, rotasi internal dan eksternal. Jadi dia ada sedikit internal dan eksternal rotasi. Pada ekstensi terakhir terjadi rotasi eksternal yang dikenal dengan close rotation. Jadi saat misalnya teman-teman melakukan ekstensi, itu sesungguhnya ada sedikit rotasi ke arah eksternal. Elektrokinematiknya traksi dan kompresi dengan arah kaudal kranial searah aksis longitudinal tibia. Translasinya dorsal saat fleksi dan ventral saat ekstensi. Medial translasi dan lateral translasi terjadi saat fleksi dan ekstensi. Jadi makanya nanti kalau misalnya kalian nanti belajar manual terapi atau ini nanti kalau ini traksinya gimana untuk lutut? Traksinya adalah sedikit fleksi, 45 derajat fleksi, terus ke arah kaudal, itu traksinya. Selanjutnya adalah patellofemoral joint. Nah, jenis sendinya adalah modified plain joint. Jadi dia plain joint, cuman nggak sepenuhnya plain joint karena dia ada. Nah, patella itu sebenarnya ya sendi yang gantung gitu ya. Gantung, dia nggak berbenturan langsung antara tulang dan tulang lainnya. Tapi dia sebenarnya nempel di tendon atau otot quadriceps. Permukaan patella tertutup kartilage terbal, fungsinya membantu mekanisme kerja dan mengurangi friksi pada quadriceps. Jadi gara-gara patella ini sebenarnya tabrakan quadriceps dengan tulangnya itu berkurang. Kerja quadriceps lebih efisien dan pada ekstensi 30 derajat terakhir. Malignment ditimbulkan femoral atau
Malaysia patella. Jadi patella itu punya manfaat sebagai apa namanya, mengurangi tabrakan antara quadriceps dengan tulang. Jadi kalau misalnya bayangkan kalau misalnya nggak ada patella, head of femur bagian distal itu sering tabrakan dengan quadriceps. Nah, tetapi patella itu kalau misalnya terjadi kelemahan di salah satu sisi quadriceps, misalnya vastus medial, nah dia akan tracking patellanya itu tidak sama. Jadi dia akan miring ke kiri, miring ke kanan. Nah itu saat misalnya terjadi pengikisan antara tulang rawan sendi antara di femur dan patella, permukaan patella, dia akan menyebabkan CM atau kondrom Malaysia patella. Ini atrokinematiknya, gerakan geser patella terhadap femur ikuti pola alur gerakan lurus dan lengkung. Gerakan geser patella ke proksimal dan ke distal saat ekstensi dan fleksi. Saat ekstensi disertai gerakan geser patella kemudian hingga kembali lurus. Jadi sendi patella itu apa namanya, gitu mobilnya ya. Selanjutnya adalah terus traksinya gimana? Traksi translasinya yaitu di posisinya ekstensi full, nah itu dimobilisasinya seperti itu. Karena pada saat ekstensi full itu sendi patella itu lebih mobile ketimbang saat yang bersangkutan fleksi. Selanjutnya adalah proximal tibial-fibular joint. Struktur sendinya plain synovial joint antara dua kaput fibula dan tibia. Gerakan timbul karena pengaruh gerakan ankle ke arah dorsal dan kranial. Ke arah kranial dorsal. 10% populasi kapsul sendinya menyatu dengan tibiofemoral. Jadi sebenarnya fibula itu tulang yang tidak menopang penuh tubuh ya. Jadi tulang yang menopang penuh tubuh itu sebenarnya tibia. Kenapa? Dia itu posisinya gantung. Di atas itu dia nempel ke fibula, tibia. Fibula itu nempel ke tibia. Nah, ini sendinya. Sendi ini kadang penting, ya penting, kadang ya nggak penting juga gitu. Tapi kalau misalnya sendi ini mengalami masalah, mengalami problem, misalnya ada artritis atau tiba-tiba ada benturan, dia nyerinya luar biasa. Ini fibular joint tidak pengaruh gerakan lutut, gerakan geser, kranial dan dorsal saat ankle dorsal dan saat ankle dorsal fleksi. Jadi gerakan itu muncul antara tibia dan fibular proksimal itu biasanya saat melakukan gerakan ankle ke arah dorsal dan fleksi. Oke, dari sini ada yang hampa atau paham atau tidak paham?
Oke, saya lanjutkan ya. Gerakannya apa sih untuk yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Terus medial lateral rotasi pada lutut posisi fleksi. Locking apa ya? CP-nya atau close back position-nya adalah pada saat pada ROM akhir ekstensi terjadi gerakan eksternal rotasi. Jadi kalau misalnya mungkin udah belajar belum tentang open MLPP, maximal low back position dan close back position. Kalau pada lutut ini close back position-nya itu pada posisi ekstensi full. Tapi kalau open MLPP maximal low back position, bagaimana sendi itu paling longgar itu posisinya fleksi 45 derajat. Di dalam lutut sendiri atau sendi knee joint itu terdapat muskulotendinogennya yaitu quadriceps femoris dan hamstring. Nah, terus ada gastrocnemius pada regio ankle. Jadi yang berpengaruh di dalam otot berpengaruh dalam sendi lutut itu adalah hamstring dan quadriceps serta gastrok, karena gastrok itu insersionya itu di atas femur. Nah, saat kita melakukan pemeriksaan misalnya dengan inspeksi, kita bisa melihat tentang total postur. Selanjutnya adalah sudutnya, genivalgus atau genivalgus atau normal. Nah, kalau valgus itu X, varus itu O. Gus, varus itu O, valgus itu X. Nah, selanjutnya dari inspeksi kita tahu posisi kaki harus kita bisa melihat internal capsular swelling atau extra capsular swelling. Jadi ada bengkak atau penumpukan cairan di lutut. Caranya melihatnya gimana? Posisi kaki harus rapat. Jadi melihat ada celah enggak atau besarnya itu terlihat. Selanjutnya adalah posisi patella dan garis patella, posisi patella atau lebih sering disebut sudut key angle. Nah, ini kalau saya sering menyebutnya adalah sudut key angle atau sudut basis patella. Sebenarnya ada pengukuran satu lagi yaitu pengukuran lingkar basis patella. Lingkar basis patella itu mengukur lingkarannya di patella. Nah, inspeksi lainnya adalah pelvic rotation, coxa vara atau coxa vaga itu sama aja, valgus varus. Leg description, fleksi, kontraktur deviasi, dan ini fleksi deviasi. Selanjutnya adalah palpasi. Selanjutnya adalah palpasi. Apa sih tujuan palpasi?
palpasi itu punya tujuan sebenarnya sebagai menentukan titik orientasi atau titik referensi. Jadi bagaimana kita tahu posisi mana itu titik referensi, makanya kita melakukan palpasi. Harusnya ini kita bisa bertemu untuk melakukan belajar tentang palpasi. Tapi ya kalau enggak, nanti saya kirimkan buku, di situ cukup jelas bagaimana cara palpasinya, posisi palpasinya. Nah, nanti teman-teman bisa baca dan nanti saya berikan beberapa tugas. Oke. Terus selanjutnya adalah ini ada namanya disebut medial tibial plateus. Nah, di mana sih medial tibial plateus? Nah, tibial plateus ini di sini. Jadi posisinya itu di atas tibia di posisi daerah medial. Jadi kalau bayangnya kalau bahasa awamnya di tengah-tengah, tapi daerah tibia paling atas, terus daerah tengah-tengah. Yaitu namanya medial tibia plateus. Ini tempatnya di sini. Cara palpasinya gimana? Ya posisinya fleksi, semi fleksi. Di palpasi itu ada celah di arah medial. Di arah medial itu di daerah medial tibia itu ada cekungan, dan itu disebut medial tibia plateus. Sama dengan medial tibia plateus, di daerah lateralnya itu yaitu lateral tibia plateus. Selanjutnya adalah head of fibula. Head of fibula mana? Nah, ini head of fibula. Ini head of fibula. Mungkin gampang ya teman-teman. Sekarang pegang lututnya, terus daerah lutut bagian lateral itu ada jendol, apa ya jendol ya? Tonjolan yang cukup besar di daerah lateral. Nah, itu head of tibia. Head of tibia, sorry. Nah, selain itu teman-teman bisa mempalpasi permukaan bawah patella. Memang cukup sulit memang kalau nggak biasa ya, maksudnya nanti teman-teman kalau misalnya kayak belajar anatomi ini harus dicoba-coba terus, makanya nanti saya minta teman-teman untuk coba. Caranya gimana? Posisinya ekstensi, terus patelanya diarah ke translasi. Nah, nanti bisa dipalpasi di bawah patella. Tapi jangan bayangannya teman-teman di bawah patella itu bisa kepegang semua, itu yang nggak mungkin gitu kan. Tapi bagian sisi-sisi lateral dan medial, di sisi-sisi lateral sekitarnya itu yang bisa kita palpasi. Jadi jangan memaksakan kehendak juga, nanti patelanya digeser sampai full terus kalian palpasi, yang nggak bisa juga gitu. Kecuali kalau misalnya dia ada kelainan pada struktur ototnya, itu mungkin bisa. Kalau palpasi quadriceps mungkin gampang. Nah, cara mudah palpasi otot adalah mengkontraksikan otot tersebut. Jadi misalnya, terutama dengan posisi isometrik. Misalnya kalau misalnya quadriceps, simpelnya kalian lurusin kakinya, kakinya itu ditekan ke bawah. Nah, itu besar-besar itu quadriceps. Terus selanjutnya gastrocnemius. Nah, palpasi gastrocnemius gampang, mudah. Yang kalian harus bisa adalah palpasi oligoinsersionya atau tendon daerah gastrocnemiusnya. Nah, palpasi ini sesungguhnya bukan hanya kalian tahu itu posisi palpasinya, tetapi ada nggak struktur
ototnya yang mengalami apa namanya problem pada jaringan lunak pada ototnya. Jadi misalnya ada gerinjelnya atau ada abnormal crosslink atau ada serabut ini. Terus adalah patellar bursa dan superficial interpatellar. Nah, di sini patella bursa dan superficial dan deep interpatellar bursa. Nah, ini kalau bedanya kita harus dicoba sebenarnya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya boleh praktek langsung, kalau diperkenankan nanti kita belajar bersama. Nanti tinggal si Pen menanyakan kepada ini. Nah, patella bedanya palpasi saat bursa dengan otot. Otot itu dia kental gitu ya. Kalau bursa itu kayak apa ya? Kayak gel tapi nggak kayak gel juga. Jadi kayak dia bentuknya agak bulat, jadi agak bulat terus dia ini. Nanti sebentar kayaknya gambarnya lupa saya. Nah ini contohnya bursa. Jadi fungsinya bursa apa? Biar nggak mudah terjadinya tabrakan antara tendon. Jadi biasanya dia bursa kayak bentuknya kayak gini nih. Jadi kalau di palpasi itu kayaknya yang gelenjer-gelenjer gitu. Selanjutnya adalah yang memungkinkan di palpasi adalah medial collateral ligament, MCL. Nah, MCL itu biasanya strukturnya itu beda seperti medial itu di daerah sini itu biasanya di palpasi itu kalau ligamen itu dia teksturnya itu agak lebih tegang atau lebih keras gitu. Terus ada ngerenjel gitu. Nah, tetapi kalau otot itu lebih apa ya? Lebih kayak tabung dan lebih kenyal gitu ya. Itu bedanya kita palpasi otot dengan ligamen. Nah, ini pasti udah tahu tendon Santorius di mana, tendinosusnya. Nah, ini lateral collateral ligamen, bisa femoris tendon dan popliteal fossa. Oke, dari sini ada
ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, enggak? Dari ini join. Sebenarnya kalau anatomi 2 ini memang perlu ada praktek ya. Makanya tinggal teman-teman bagaimana mau kita melakukan praktek atau mau enggak gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti saya cari cara lain bagaimana teman-teman bisa mencapai ininya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya? Kalian bingung apa ini? Nggak merhatiin. Apa tidur? Jangan-jangan kalian menampilkan video lagi ya? Bukan menampilkan. Saya tahu bagaimana betapa lelahnya seorang mahasiswa bulan puasa ya. Interupsi Pak, Ya, izin bertanya, ngomong tentang itu, kadang-kadang kan ini ya Pak, kita ya kayak orang-orang itu banyak yang misalnya dari atas dia ke atas, terus dia loncat buat turun ke bawahnya. Dia loncat, ya. udah berdiri nih dia loncat ke bawah kan. Terus tiba-tiba dia jadi jatuh miring. Itu yang bermasalah di tulangnya atau di ototnya Pak. Jadi orang loncat dari atas tempat tinggi loncat kan sempat napak, terus tiba-tiba kakinya kan suka jadi miring gitu kan, tiba-tiba mas jatuh gitu. Itu Pak. Makasih. Itu yang masalah apanya gitu. Ya tergantung loncatnya dari mana nih. Kalau dari lantai 3 atau lantai 4 juga bingung juga hasilnya. Jadi tergantung loncatnya kayak apa. Jadi kalau kita melihat sebuah mekanisme gerakan atau mekanisme kegiatan, kita lihat dulu posisi mekanisme jatuhnya itu posisinya kayak apa. Bisa jadi ya, saya paham maksud kamu, apakah ini gangguannya di miringnya itu karena gangguannya atau gangguan apanya gitu kan maksudnya. Ya tergantung bagaimana posisi dia pas jatuhnya, maksudnya pas pijakannya. Sekarang ini orang sekuat apapun, sestabil apapun lutut dan sendi-sendinya dan posturnya itu stabil, tetapi kalau misalnya daerah bawahnya atau pijakannya, tumpuhan jatuhannya itu tidak rata, ya tetap jatuh gitu. Makanya kayak misalnya Cristiano Ronaldo tuh, paling mudah kayak bola, kita di olahraga lah. Cristiano Ronaldo itu bagus kan, ototnya keker, terus lututnya pasti stabil, angle-nya stabil. Tapi kalau main bola di lapangan tarkamnya Indonesia gitu, lapangan kampung gitu, mungkin laki-laki tahu, paham. Kalau dia loncat, terus jatuhnya dia nggak rata, bekas kubangan ke bawah, ya tetap jatuhnya, tetap pasti akan jatuh. Tetapi makanya lihat mekanisme jatuhnya. Bisa jadi karena stabilitas ankle-nya buruk, bisa jadi lututnya itu yang bermasalah,
Bisa jadi karena core stability-nya lemah. Itu ada kaitannya. Bahkan perkembangan terbaru, neck stability itu berpengaruh erat dengan bagaimana memposisikan tubuh kita saat misalnya berlari, lompat. Nah, itu perlu. Makanya saat kita jatuh itu yang bermasalah mana? Ya tergantung posisi jatuhnya, model jatuhnya seperti apa. Kalau misalnya ankle-nya terlihat stabil, ya berarti ankle-nya nggak masalah. Tapi kalau terlihat lututnya yang nggak stabil, ya itu berarti lututnya. Jadi ngeliat proses jatuhnya. Makanya kalau kita, apalagi kalian baru semester baru ya, belajar fisioterapi itu menurut saya belajar yang sulit, tetapi sebenarnya kalau kita nikmati itu mudah gitu. Karena apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian nanti menjadi seorang fisioterapis, misalnya ditelepon sama saudara kalian, aduh ini saya jatuh, terus lututnya sakit, mas diapain ya gitu kan? Oh yaudah, di ini aja latihannya kasih latihan kayak gini kayak gini kayak gini. Kita nggak bisa melakukan itu karena kita bukan dukun. Kita harus mencoba dulu, palpasi dulu, kita tes tes khusus dulu problem-problemnya itu, barusan kita bisa menyimpulkan hasilnya itu seperti apa. Jadi menurut saya kayak fisioterapi itu adalah nakes yang cukup komplit dalam artian kita nggak hanya belajar tentang anatomi yang harus kuat, belajar tentang exercise yang harus kuat, terus belajar tentang psikologis atau psikologis pasien yang cukup harus dengan cukup memadai. Karena apa? Psikologis pasien itu berpengaruh erat tentang kesembuhan pasien atau berpengaruh erat dengan bagaimana exercise yang kita berikan. Contohnya kayak misalnya kasus-kasus neurologi kayak stroke. Sehebat apapun visionya, treatment pasien itu, kalau pasien itu tidak dibuat percaya oleh fisioterapisnya, pasti nggak banyak. Ada perubahan tapi nggak berubah banyak. Karena apa? Pasien itu tidak yakin kepada seorang visioner. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi lutut itu sendi yang cukup sederhana karena tidak cukup banyak jaringannya, tetapi cukup kompleks dan tetapi cukup banyak masalah yang terjadi di lututnya karena sebagai sumber tumpuan tubuh. Walaupun ankle di daerah paling bawah, tetapi lutut itu gerakannya jauh lebih luas atau lebih mobile, itu yang menjadikan lutut itu sering mengalami masalah. Itu sih. Ya, ada yang tanya lagi? Saya ngirimkan buku di chat Zoom, silakan di-download. Salah satu apa salah dua nanti bisa. Nah, di situ nanti teman-teman sekalian melihat di halaman ini, halaman 313, di palpasi the medial femoral condylus. Jadi ini ada ini ya, pada nih. Ini ada berapa nih lututnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya nanti dilihat bagian saja.
Nah, terus setelah itu mulai dari rectus femoris, sampai dengan vastus intermedius. Ini untuk otot. Terus gracilis. Oke, itu sebagai bahannya nanti rekan-rekan bagi menjadi berapa kelompok ya? Kalian udah punya kelompok belum? Atau geng? Sudah punya belum? Izin menjawab, Pak. Udah, Pak. Ada berapa kelompok? Ada berapa? Mohon tunggu sebentar dulu, Pak. Ada berapa? Izin menjawab, Pak. Ada 10 kelompok, Pak. Oke, ya, berarti satu kelompok 4 orang ya. Ya silakan, kebanyakan juga ya. Dibagi 5 aja, 5 kelompok. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2 jadi 1, kelompok 3, kelompok 4 jadi 1 gitu. Nah, tugasnya cuma simpel. Kalian mencoba palpasi yang tadi saya sampaikan di buku itu. Terus boleh namanya misalnya di situ nggak ada palpasi tibia plateu gitu ya, tibia nggak plateu. Misalnya itu boleh kalian masukkan, nyari referensi lain ya silakan. Nah, pokoknya intinya yang di buku itu terbagi rata. Satu kelompok itu minimal membuat 4 pemeriksaan palpasi. Misalnya palpasi quadriceps, palpasi
hamstring atau palpasi apa. Tetapi tidak boleh sama antara satu kelompok dan kelompok lain. Jadi nanti tinggal si pennya yang membagi rata empat model palpasi. Nanti teman-teman bisa membuat videonya. Jadi kayak peragaan, kalian tahu kan di YouTube itu, misalnya pemeriksaan palpasi pada quadriceps, caranya kayak apa, titik referensinya gimana, itu nanti kalian lakukan itu. Nanti silakan buat video. Ini kan masih ada waktu sampai sore, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Misalnya Interupsi, ini kan Pak. Mohon infonya Pak buat tugas yang video tentang palpasi ini. Sebelumnya kami udah disuruh sama Bu Zara Pak. Nah, tapi tugasnya ini pribadi gitu Pak. Palpasi tentang semua regio Pak. Termasuk regio yang join ini Pak. ya udah, tinggal yang saya berikan tinggal digabung-gabungin aja. Makanya nanti ya toh, maksudnya tinggal dimasukin aja, tinggal kalau udah di teks ya udah tinggal nanti tinggal kelompok ini satu orang ini misalnya palpasi apa gitu. Nah, nanti tinggal ini kan disatukan. Nah, yang penting nanti teman-teman melakukan itu. Kalau misalnya enggak, wah ini kurang menantang, saya nyari yang lain ya, monggo. Kalau bisa berbeda, terus nanti buat videonya bahwa benar-benar lakukan. Gitu. Oke. Yang penting kalian harus paham semuanya. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Nanti yang dikumpulkan dikirimkan ke saya apa ya, di Google di link YouTube aja kali ya. Kalau misalnya kalian bisa masukkan, misalnya kelas ini biasanya misalnya angkatan apa gitu, nama kalian buat YouTube-nya aja. Nanti tugasnya masukin situ. Kan biar bisa jadi bahan pembelajaran juga buat orang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang keberatan? Nah, dalam hati saya keberatan Pak, tapi gimana lagi namanya mahasiswa. Iya ya, Dek. Interupsi, Pak. Ya. Ya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam, Pak. Soalnya Ya. lagi jaringannya nggak bagus. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti videonya ini masing-masing mahasiswa buat video sendiri-sendiri, kemudian dijadikan satu video gitu ya, Pak? Enggak. Jadi regio lutut aja. Tadi kan udah dibagi berapa kelompok tuh, jadi 5 kelompok. Jadi nanti tinggal rembukan dari satu kelompok itu paling enggak ada 4, tetapi harus berbeda dengan teman yang lain. Misalnya kalau ya boleh sama, tetapi enggak semuanya sama gitu. Harus nanti ada 2 misalnya yang beda, 2 yang sama dengan yang lain, tapi enggak sama semua. Jangan sampai nanti palpasinya quadriceps semua, itu ya enggak bagus juga. Gitu. Jadi kelompok aja. Jadi nggak terlalu. Interupsi Pak. Ya. Izin tanya Pak, berarti untuk penugasan ini, penugasan Bapak dengan penugasan yang Ibu Zara berbeda ya? Ya, beda. Baik Pak, terima kasih. Ya kalau misalnya kalian udah buat yang Bu Zahra di regio lutut, ya udah tinggal dimasukkan aja gitu. Misalnya siapa tadi yang nanya? Misalnya Rahma apa namanya, ngukur palpasi ligamen apa namanya, MCL. Ya, aku udah punya ini, nanti aku yang ini ya, kelompokku yang ini. Nah, itu boleh aja. Silakan. Interupsi, Pak. Kamu kalian ya.
Gimana? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Ya, kalian sanggupnya kapan? Mau sebulan juga boleh gitu kan. Makanya saya nanya, tapi ya kalau nggak malu gitu. Jadi mau berapa lama silakan. Instruksi, Pak, izin bertanya. Untuk yang di luar daerah, bagaimana, Pak? Oke, ada lagi yang mau tanya? Sanggupnya berapa hari? Sehari? 2 hari, 3 hari apa? Seminggu atau bulan? Izin Pak, kalau dikumpulinnya habis lebaran, Pak. Ya, boleh. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berarti hari ini ya, Lebaran itu hari Kamis, hari Jumat ngumpulnya. Ya pokoknya kalau sesegera mungkin dikumpulkan gitu aja. Oke, ada pertanyaan tentang materinya? Ini satu angkatan berapa orang? Izin menjawab Pak, ada 46 orang Pak. Oh ya udah. Pak izin bertanya Pak. Nanti yang Kan nggak izin bertanya Pak. Ini kan kita kan dibagi per kelompok gitu ya Pak. Sedangkan kita ini masih banyak yang di luar pulau gitu Pak. Masih nyebar gitu, belum tetap di Bekasi Pak. Gimana nantinya itu Pak buat buat bikin videonya itu Pak? Ya, jadi nanti tinggal tinggal teman-teman diskusikan aja sama kelompoknya yang luar kota jatahnya buat video apa gitu. Kan atau enggak nanti yang luar kota yang edit kan bisa juga. Tinggal gimana kalian pembagiannya itu kan kelompoknya cukup banyak, pasti kan ada 8 orang satu kelompok. Nah, tinggal dibagi. Jadi ya saling membantu lah, saling membagi. Terus kalau bisa videonya itu jangan ala kadarnya, maksudnya ala kadarnya jangan di kamar biasa terus kalian ngukur gitu aja.
Oke, ada pertanyaan lagi? Instruksi Pak, apakah boleh meminta materi yang Bapak berikan tadi Pak? Saya mau tanya lagi. Tanya itu materinya. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Oh. Oke, ada yang mau tanya lagi di materinya, mengenai materinya? Interupsi Bapak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Olivia Maulida, izin bertanya Pak. Nah, untuk di kapsul sendi kan biasanya sering terjadi peradangan ya Pak. Nah, itu kan biasanya lebih banyak pada ART atau para perempuan dibandingkan laki-laki. Itu karena faktor apa ya Bapak? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, jadi biasanya memang peradangan, terutama pada OA ya. Karena memang kalau kita bicara simpelnya di OA, di lutut sendiri, paling sering kan itu terjadi osteoartritis ya, peradangan itu. Kenapa perempuan itu lebih sering terjadi? Karena kalau kita melihat dari struktur sendi wanita dan laki-laki, kalau ini melihat dari struktur sendinya ya, maksudnya struktur tubuhnya manusia, laki-laki dan perempuan, perempuan itu punya panggul yang lebih luas ketimbang laki-laki. Saya nggak menyampaikan karena faktor hormonnya atau apanya, karena faktor hormon pasti sudah jelas bahwa ininya. Nah, jadi kalau misalnya dari struktur sendinya, maka struktur tulangnya ya, wanita itu punya panggul itu yang lebih luas. Nah, sehingga apa? Saat dia panggul lebih luas, dia akan membentuk sudut lutut itu valgus. Nah, sudut valgus ini menjadikan pergerakan antara tibia dan tibia femoral joint itu sering mengalami penggesekan. Nah, itu penggesekan yang terus-menerus di antara tulang rawan sendi tersebut itu menjadikan peradangan atau osteoartritis pada sendi lutut. Itu sih biasanya terjadi. Walaupun dari aspek-aspek misalnya dari hormonalnya, dari cairannya itu juga mempengaruhi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari secara sederhananya, kayak peradangan yang dimasuk misalnya osteoartritis, yaitu karena itu salah satu penyebabnya. Walaupun kalau misalnya di ARA, rheumatoid arthritis, walaupun ada infeksi atau ada gangguan membran sel di untuk cairan sendinya, yaitu itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau untuk membedakan secara ininya sih biasanya karena faktor itu. Itu. Makanya tapi anugerahnya perempuan kenapa punya panggul yang lebih besar? Karena dia mudah untuk melahirkan. Fungsinya mudah untuk melahirkan. Coba kalau lihat panggulnya laki-laki sama perempuan itu kan beda gitu. Ya perempuan, laki-laki juga punya panggul yang besar, tapi tidak selebar perempuan karena memang kalau perempuan kan melahirkan kan. Jadi cenderung panggulnya memiliki yang lebih besar. Gitu sih. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Atau sudah cukup jelas? Oke.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti silakan setelah ini rekan-rekan saya keluar berdiskusi antara teman kelompoknya mau tentang apa, terus pembagiannya apa, gitu ya. Kalau bisa hari ini sudah tuntas, nah nanti rekan-rekan bisa membuat videonya masing-masing. Saya sih berharap ada kegiatan praktek sih. Nah, itu. Saya cuma ngisi materi cuma tentang lutut doang ya? Atau ada ini lagi? Ada? Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, ini saya sapain. Jadi saya jadi host. Saya keluar ya. Iya, Pak.